Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Badan Usaha yang beranggota 1. Alvina Wahyu Sukmaning Tias, NPM 021, 2. Hervika Irsamawati, NPM 032, 3. M. Maulana Wahyu Dwi Kusuma, NPM 056. Di materi badan usaha ini kami akan membahas tentang badan usaha. 1. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah sebuah organisasi kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomis yang berstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. 2. Perbedaan badan usaha dan perusahaan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Badan usaha: A. Suatu kebulatan ekonomi. B. Kesatuan yuridis dan ekonomi. C. Kesatuan organisasi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari laba. D. Tempat kedudukan. Perusahaan: A. Bagian dari badan usaha. B. Kesatuan teknis. C. Bagaimana dari proses produksi dan merupakan alat dan badan untuk memperoleh laba. D. Tempat kediaman atau domisi, pabrik atau lokasi. Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi operasional. Fungsi operasional adalah fungsi yang memungkinkan suatu badan usaha dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik. Terdiri dari fungsi pembelian dan produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi personalia, fungsi akuntansi, fungsi administrasi, fungsi teknologi informasi, dan fungsi transformasi dan komunikasi. 2. Fungsi manajerial. Fungsi manajerial adalah fungsi yang menyatakan bagaimana suatu badan usaha dikelola. Terdiri dari fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan fungsi pengendalian. 3. Fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha berhubungan dengan lingkungan di luar badan usaha eksternal. Fungsi sosial ini menyatakan sejauh mana suatu badan usaha mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan di luar badan usaha tersebut. Terdiri dari penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup. 4. Fungsi pertumbuhan ekonomi sosial. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemajuan dunia usaha. Kemajuan dunia usaha menyangkut kemajuan badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan yang keseluruhannya dimiliki oleh seseorang secara pribadi yang bertanggung jawab penuh atas semua risiko dan aktivitas yang dijalankan perusahaan
perseorangan lebih mudah didirikan karena tidak perlu izin usaha, tidak perlu berbadan hukum, dan modalnya tidak besar. Ciri-ciri perusahaan perseorangan: 1. Relatif mudah didirikan dan dibubarkan. 2. Tanggung jawab tidak terbatas. 3. Tidak ada pajak, yang ada retribusi. 4. Sulit mengatur pola roda perusahaan karena diatur sendiri. Firma, perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma terdiri dari 2 cara, yaitu pertama, melalui akte resmi, maka proses selanjutnya harus sampai di berita negara, dan kedua, akta di bawah tangan proses tersebut tidak perlu, cukup melalui kesepakatan pihak-pihak terlibat. Ciri dan sifat firma. 1. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. 2. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. 3. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. 4. Pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian. Perseroan komanditer, yaitu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Orang yang aktif dalam upaya memajukan perusahaan disebut sekutu komplementer, sedangkan orang yang hanya menyerahkan modal yang tidak terlibat secara langsung dalam menjalankan perusahaan disebut sekutu komanditer. Keanggotaan dalam CV secara umum terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Anggota aktif, yaitu anggota yang mengelola perusahaan secara aktif. Jika perusahaan rugi, maka untuk melunasi kewajiban digunakan seluruh kekayaan pribadinya. 2. Anggota pasif, yaitu anggota yang hanya mengikutsertakan modal. Anggota ini hanya bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disertakan. Bentuk keanggotaan CV ada 4 macam, yaitu sekutu umum atau general partner. 2. Sekutu terbatas atau limited partner. 3. Sekutu diam, silent partner. 4. Sekutu rahasia, secret partner. 5. Sekutu senior dan junior, senior and junior partner. 6. Domain atau sleeping partner. Modal portofolio, yaitu modal berupa saham yang masih dalam perusahaan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam rapat umum pemegang saham pembagian hak suara diatur sebagai berikut. Dalam saham mempunyai hak 1 suara. Jika saham yang dimiliki jumlahnya di bawah 100 lembar, 3 suara. Jika jumlah saham lebih dari 300 lembar, dan paling banyak mendapat 6 suara. Kelebihannya antara lain sebagai berikut. 1. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin karena tidak dapat dengan mudah dibubarkan meskipun salah satu anggota atau pemegang saham menyatakan mengundurkan diri. 2. Tanggung jawab para pemegang saham yang terbatas sehingga kekayaan pribadi mereka tidak perlu menjadi jaminan untuk hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya. 3. Saham dapat diperjualbelikan ke siapapun dengan relatif mudah. 4. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien, terutama soal kepemimpinan perusahaan tersebut. Kekurangannya yaitu pemungutan pajak untuk perseroan terbatas relatif besar. 2. Rahasia tidak terjamin aman karena kepemilikan saham dipegang oleh lebih dari 1 orang. 3. Biaya pendirian perseroan terbatas relatif mahal. 4. Kurangnya perhatian pemegang saham terhadap perusahaan karena mereka merasa tanggung jawab mereka terbatas. BUMN, perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan Undang-Undang Pasal 33 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945.
menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan usaha-usaha produksi tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam wadah BUMN, PN, atau perusahaan patungan, perusahaan negara yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau BUMN maupun daerah BUMD. Modal BUMN seluruh modal berasal dari negara. Sebagian modal paling sedikit 51% berasal dari negara, sedangkan sebagian modal lainnya berasal dari swasta. BUMN menjadi dua, yaitu 1. Perseroan terbatas negara. Perseroan terbatas negara sebelumnya disebut dengan perusahaan negara atau PN. Modal yang dimiliki perseroan terbatas negara ini sebagian berasal dari negara, sedangkan sebagian lainnya berasal dari swasta. Perseroan ini memiliki tujuan untuk mencari laba semaksimum mungkin, tentunya dengan menggunakan faktor produksi dengan efisien, serta menyediakan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Dasar hukum yang mengubah perusahaan negara menjadi perseroan terbatas negara antara lain Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tanggal 28 Desember 1969. 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969. Perseroan ini memiliki syarat tersendiri agar bisa didirikan, antara lain sudah melakukan penyehatan sedemikian rupa sehingga perbandingan antara faktor-faktor produksi berbanding rasional. Sedangkan menyusun neraca dan perkiraan rugi atau laba sampai saat didirikannya perseroan. 3. Sudah melunasi semua hutangnya kepada kas negara. 4. Ada harapan untuk mengembangkan usaha. 2. Perusahaan negara umum. Perusahaan negara umum atau PERUM merupakan perusahaan yang modalnya seluruhnya berasal dari negara yang tidak terbagi atas saham. Perusahaan ini didirikan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi. PERUM dipimpin oleh suatu direksi yang bertanggung jawab atas segala hubungan hukum dengan pihak lain dan diatur menurut hukum perdata. Contoh perusahaan yang termasuk BUMN ialah Pegadaian, Telkom, PLN, PTKA, dan lain-lain. Berikut ini merupakan ciri-ciri umum BUMN, antara lain 1. Melayani kepentingan masyarakat. 2. Berusaha memperoleh keuntungan atau laba. 3. Berstatus badan hukum dan tunduk pada peraturan hukum di Indonesia. 4. Bergerak di bidang produksi atau jasa yang bersifat vital, menyangkut hajat hidup orang banyak. 6. Koperasi, bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi dan tidak dialihkan. Peranan koperasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu peranan ekonomi dan peranan sosial. Landasan dan pelaksanaan koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967, bahwa koperasi Indonesia mempunyai 3 landasan, antara lain 1. Landasan Lidil, yaitu Pancasila. Setiap koperasi di Indonesia harus bermoral Pancasila. Segala tindakan dan usahanya harus berpedoman kepada Pancasila. 2. Landasan struktural, yaitu UUD 1945. Koperasi harus berlandaskan menurut pasal 33 ayat 1 yang singkatannya yaitu koperasi adalah usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan gotong royong, serta yang diutamakan adalah kepentingan seluruh anggota atau masyarakat. 3. Landasan mental, yaitu setakawan dan kesadaran pribadi. Setakawan yang dimaksud di sini adalah sifat gotong royong, sedangkan kesadaran pribadi menggambarkan kepercayaan diri untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran.
Prinsip koperasi adalah 1. Keanggotaannya bersifat sukarela. 2. Pengelolaan manajemen koperasi dilakukan secara demokrasi. 3. Hasil usahanya dibagikan secara adil sebanding dengan jasa masing-masing anggota. Ciri-ciri koperasi yaitu sebagai berikut. 1. Lebih mengutamakan keanggotaan dan sifat persamaan. 2. Anggotanya bebas keluar masuk menjadi anggota. 3. Usaha demi kesejahteraan anggota. 4. Didirikan secara tertulis dengan akte pendirian. Koperasi memiliki beberapa kelebihan antara lain. 1. Pengelolaannya bertujuan untuk memupuk laba demi kepentingan anggotanya. 2. Koperasi dapat berperan sebagai konsumen maupun produsen. 3. Koperasi berdasarkan kesukarelaan. 4. Selalu mengutamakan kepentingan anggotanya. Koperasi juga memiliki kekurangan seperti halnya di bawah ini. 1. Memiliki keterbatasan di bidang permodalan. 2. Daya saing koperasi lemah dibandingkan dengan badan usaha lainnya. 3. Tingkat kesadaran untuk berkoperasi pada anggota masih rendah. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan pada dunia keuangan yang bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society, sejenis koperasi di Inggris. Dan di Indonesia sendiri lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Bank. Lembaga keuangan bank adalah di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Kredit union, pialang saham, aset manajemen, modal venture, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya. 1. BPR. 2. Prinsip usaha. 3. Konvensional. 4. Syariah. B. Bukan bank. Lembaga non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung dan tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan pada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. 1. Leasing. 2. Asuransi. 3. Modal ventura. 4. Anjak piutang. 5. Dana pensiun. 6. Penggadaian. 7. Kartu kredit. 8. Pasar modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.